semuanya, selamat datang di video edukasi K3 kami. Hari ini kita akan membahas tentang Healthcare Associated Infection atau yang biasa kita sebut HAIS pada pasien pasca operasi, terutama pada pasien stoma. HAIS ini masih menjadi salah satu masalah serius di fasilitas pelayanan kesehatan, di mana banyak kasus yang muncul bukan karena penyakitnya saja, namun karena prosedur yang salah pasca operasi. Maka dari itu, melalui video ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya mencegah HAIS pada pasien pasca operasi dengan stoma. Tonton sampai selesai ya. Sebelum masuk ke langkah-langkah perawatannya, kita perlu paham dulu apa itu stoma. Jadi, stoma adalah lubang yang dibuat melalui prosedur operasi yang dihubungkan dengan organ usus dan juga saluran kemih yang berfungsi sebagai jalan keluarnya urin dan juga feses ketika kandung kemih maupun usus tidak bisa bekerja secara normal. Jenisnya pun ada beberapa, yaitu kolostomi, urostomi, dan juga ileostomi. Masing-masing jenis tersebut memiliki karakteristik dan juga cara perawatan yang berbeda-beda, tetapi pada umumnya tetap sama prinsipnya. Lalu, mengapa perawatan stoma sangat penting? Jadi, perlu diketahui bahwa kulit di sekitar stoma merupakan area yang sensitif. Sehingga jika tidak dibersihkan dan juga dirawat dengan cepat, maka dapat menimbulkan iritasi, kemerahan, kebocoran, bahkan bisa menimbulkan infeksi. Infeksi tersebut dapat muncul karena kontaminasi dari alat, cuci tangan yang tidak benar sesuai WHO, maupun dari lingkungan yang tidak higienis. Untuk pasien pasca operasi, risiko HAIS ini dapat meningkat jika perawatan stoma yang dilakukan tidak menerapkan prinsip aseptik. Area luka pembedahan, termasuk dari area stoma, merupakan area yang rentan pada 30 hari pertama setelah operasi. Jadi, edukasi dan juga perawatan yang tepat perlu dilakukan ya. Kalau bicara tentang perawatan stoma, otomatis kita juga bicara tentang K3, terutama pada pencegahan infeksi. Untuk melakukan perawatan stoma, kita perlu untuk memperhatikan 3 hal dasar. Yang pertama adalah kebersihan tangan, yang kedua penggunaan APD yang tepat, dan yang ketiga adalah memastikan alat dan lingkungan di sekitar kita tetap bersih dan juga steril. Dengan mengikuti 3 prinsip K3 tersebut, kita bisa memastikan dapat meminimalisir terjadinya HAIS. Sebelum melakukan perawatan stoma, pastikan seluruh alat telah dipersiapkan secara lengkap dan tersusun secara rapi untuk menjaga keamanan dan efisiensi tindakan. Pastikan alat berada dekat dalam jangkauan, lingkungan aman, pencahayaan mencukupi sebelum melakukan prosedur. Pertama-tama, perawat memperkenalkan diri terlebih dahulu, kemudian perawat mengidentifikasi identitas pasien dengan menanyakan nama dan juga tanggal lahirnya. Tidak lupa juga untuk mengecek gelang pasien. Setelah identifikasi pasien sesuai, kemudian perawat menjelaskan tujuannya itu untuk melakukan perawatan stoma dan juga kontrak waktunya selama kurang lebih 10-15 menit. Setelah itu, perawat menanyakan kebersediaan pasien untuk dilakukan tindakannya. Kemudian, perawat membantu memposisikan pasien agar pasien itu merasa lebih nyaman. Sebelum melakukan tindakan perawatan stoma, langkah pertama yang harus dilakukan yaitu mencuci tangan 6 langkah dengan benar. Setelah itu, perawat harus menggunakan handscoon bersih. Selanjutnya, yaitu memasang perlak di bawah lokasi stoma pasien dan juga meletakkan bengkok yang telah dilapisi oleh plastik. Kemudian, perawat membuka kantong stoma yang lama dan jika ini susah, bisa dibantu dengan kasa yang dibasahi NaCl. Selanjutnya, perawat mengobservasi produk stoma. Bagaimana fesesnya, apakah cair atau keras, dan konsistensinya bagaimana, dan juga jumlahnya itu seberapa, misalnya terdapat setengah dari kantong stomanya. Kemudian, setelah diobservasi, produk dari stoma itu dibuang dan dimasukkan ke dalam kantung plastik. Selanjutnya, perawat mengukur diameter dari stomanya dilakukan dari
ujung ke ujung. Setelah itu, perawat mempersiapkan kantong stoma yang baru dan menggunting pada lubang stoma sesuai dengan ukuran yang telah diukur sebelumnya atau diameternya itu berapa. Lalu, perawat menutup lubang stomanya itu dengan kasa yang kering supaya fesesnya itu tidak keluar. Setelah itu, bersihkanlah kulit sekitar area stoma dan juga di area stomanya. Ini menggunakan kasa yang dibasahi dengan NaCl. Pembersihan ini dimulai dari kulit area sekitar stoma terlebih dahulu atau area luar, kemudian dilanjutkan pada area lubang stomanya itu. Selanjutnya, keringkan kulit di sekitar area stoma dan juga stoma dengan kasa kering. Jika terdapat iritasi pada kulit sekitar stoma, bisa menggunakan salep ataupun bedak untuk stomanya. Lalu, pasangkanlah kantung stoma yang baru dengan hati-hati di lubang stoma. Setelah kantong stoma yang baru terpasang dengan baik, selanjutnya yaitu membereskan alat dan bahan yang tadi sudah digunakan. Juga perawat melakukan cuci tangan 6 langkah dengan benar. Selanjutnya yaitu tahap terminasi. Pada tahap ini, perawat menanyakan bagaimana perasaan klien setelah dilakukan tindakan perawatan stoma. Dan juga di sini perawat memberikan kesempatan klien dan juga keluarga klien untuk bertanya. Setelah itu, perawat menjelaskan sedikit edukasi kepada pasien tentang beberapa jenis makanan yang sebaiknya dihindari. Yang pertama itu ada makanan yang mudah bikin gas seperti kol, brokoli, bawang, minuman bersoda, dan kacang-kacangan. Karena makanan tersebut itu bisa membuat kantong stoma cepat menggembung. Kemudian yang kedua adalah makanan yang menimbulkan bau menyengat. Misalnya telur, bawang bombay, ikan yang berbau kuat atau durian, agar kantong stomanya itu tidak berbau tadi. Kemudian yang ketiga itu harus menghindari makanan yang bisa menyumbat stoma seperti jagung, popcorn, sayuran berserat banyak, nanas, kelapa, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada makanan yang bisa membuat feses terlalu cair, seperti ada makanan pedas, gorengan, susu, dan makan makanan yang tidak cocok ataupun jus manis karena itu bisa mengiritasi kulit. Dan juga sebaliknya, makanan yang membuat feses itu keras seperti nasi putih dalam jumlah yang banyak, roti putih ataupun kentang tanpa kulit itu harus dibatasi. Perawatan stoma merupakan tindakan yang memerlukan ketelitian, kebersihan, serta perhatian terhadap kenyamanan dan juga keselamatan pasien. Mulai dari persiapan alat, teknik penggantian kantong, perlindungan kulit peristoma, hingga edukasi mengenai pola makan dan juga tanda bahaya, semua itu bertujuan untuk menjaga integritas jaringan dan juga mencegah komplikasi. Nah, dengan mengikuti SOP dan melakukan edukasi berkelanjutan, kualitas hidup pasien dengan kolostomi dapat ditingkatkan secara signifikan. Terima kasih sudah menonton video edukasi ini. Semoga informasi dalam video dapat bermanfaat bagi pasien, keluarga pasien, atau tenaga kesehatan lainnya dalam melakukan perawatan stoma secara aman dan nyaman. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. One is the loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number